Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk anak-anak kami kelas 10 akuntansi maupun TKJ. Nah, kita lanjutkan pelajaran kita untuk di bulan November minggu pertama ini ya. Nah, masih lanjutan dari minggu yang lalu, masih tentang struktural fungsional pemerintah pusat dan daerah. Nah, kita ulangi ke belakang sedikit. Kemarin minggu yang lalu sudah beberapa Ibu jelaskan tentang fungsional struktural pemerintah pusat dan daerah. Nah, dan juga pengertian dari apa itu yang dimaksud dengan struktural fungsional antara pemerintah pusat dan daerah. Nah, di minggu ini kita bahas tentang pemerintah pusat atau yang disebut desentralisasi. Nah, pengertian D dan senterum. Nah, itu sudah kalian catat. Minggu yang lalu udah Ibu kirimkan beberapa tugasnya, yaitu bahwa desentralisasi ini kalau kita artikan adalah sesuatu yang terlepas dari pusat, yaitu tentang pemerintahan. Nah, di dalam desentralisasi atau pemerintahan yang terlepas dari pusat bukan berarti bahwa pemerintah pusat melepaskan seluruh tanggung jawabnya kepada pemerintah daerah, namun masih ada pengawasan. Nah, desentralisasi itu ada terbagi 3, ini menurut salah satu para ahli atau tokoh yang bernama Amran Muslimin. Yang pertama disebutkannya ada yang dikatakan sebagai desentralisasi politik. Nah, apa itu desentralisasi politik? Yaitu adalah kewenangan dari pemerintah pusat yang meliputi hak pengaturannya tentang wilayah ataupun daerah yang dipimpinnya. Ini untuk kepentingan rumah tangga daerahnya sendiri. Nah, di dalam hal ini dikaitkanlah dia dengan sistem politik di daerah tersebut. Nah, kemudian yang kedua dikatakannya ada desentralisasi fungsional. Desentralisasi fungsional ini adalah merupakan pemberian hak kepada golongan-golongan tertentu untuk mengurus golongan kepentingan tertentu di dalam masyarakat yang terkait kepada suatu daerah. Nah, maksudnya bagaimana? Golongan tertentu ini adalah salah satu pemerintah daerah yang memegang kekuasaan. Nah, jadi kekuasaan yang dimilikinya tadi itu akan digunakannya untuk memberikan apa saja hak-hak masyarakat di daerahnya tersebut. Misalnya mulai dari pertanian, ya, kemudian perkebunan, kemudian pariwisata apabila ada di daerah tersebut, ya, kemudian pasar atau kita bilang pajak. Nah, ini adalah wewenang salah satu orang yang memegang kekuasaan di daerah tersebut, maka dialah yang mengatur untuk masyarakatnya. Nah, kemudian yang ketiga, desentralisasi kebudayaan. Nah, desentralisasi kebudayaan ini adalah hak yang diberikan oleh salah satu orang yang memiliki kekuasaan di daerah tersebut. Dia memberikan hak kepada golongan-golongan minoritas di dalam masyarakat tersebut. Nah, misalnya seperti kebudayaan daerah. Kemudian di dalam daerah itu kan bukan hanya terdiri satu budaya, tapi banyak budaya, begitu dengan sukunya. Nah, maka di sini di dalam desentralisasi ini dia akan mengatur, ya, mengatur seluruh masyarakat yang ada di daerah tertentu atau di daerahnya sendiri, bagaimana supaya masyarakatnya itu membentuk budaya-budaya daerahnya masing-masing dan kemudian diperkenalkan. Nah, pada saat kapan? Misalnya ada pameran, ya, atau mungkin ada dibuat perlombaan seni. Nah, ini termasuk kepada kebudayaan. Nah, jadi di dalam daerah itu
ya, walaupun dikatakan pemerintah daerah ataupun desentralisasi daerah D tadi yang sudah terlepas dari pusat, bukan berarti pusat melepaskan semua, tidak. Namun di daerah diberikan wewenang kepada pemerintahnya untuk mengatur daerahnya sendiri. Kembali nanti kepada pengertian pemerintah daerah. Nah, ini dulu Ibu sampaikan untuk di minggu ini, nanti kita lanjut minggu berikutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya.